Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahu Akbar. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaji kita tentang aqaid atau hal-hal yang diyakini oleh umat Islam. Sebelumnya kita kirim al-fatihah untuk guru-guru kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa auladi wa alihi wa sahbihi Syekhna Zaran Taif Anda Syamah Qadisah Bajala Semua Orang Malibatim Syamah Wa ila Tahir Bin Salih Al-Jazairi Allahumma fa'ana bi'ulama fid dharaini Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah khataman ya terakhir kitab ini. Bab terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, apakah asyratus sa'ati, tanda-tanda hari kiamat? Jawab, asyratus sa'ati, tanda-tanda hari kiamat. Ay al-alamatu, yaitu tanda-tanda ad-dalatu yang menunjukkan ala qurbi qiyamiha jiddan, yang menunjukkan atas dekatnya hari kiamat, yang dekatnya dekat sekali. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada dua, ada tanda kiamat, ada tanda-tanda yang sughra, ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda yang kubra, tanda yang besar. Kalau tanda-tanda kubra, tanda yang sughra itu sudah dekat. Nah, kalau sudah tanda-tanda yang besar itu sangat dekat sekali. Maka ini termasuk hal yang mesti diyakini oleh umat Islam, bahwa dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah, akan dihancurkan. Ini termasuk rukun iman. Siapa yang tidak percaya dengan hari kiamat, maka imannya nggak diterima. Karena rukun iman itu 6: iman kepada Allah, pada malaikat, kepada kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Nah, maka ini hal-hal yang harus diyakini oleh umat manusia, umat Islam. Tanda-tandanya umurun, ada beberapa perkara. Sebenarnya banyak sekali, mulai dari tanda-tanda yang kecil sampai tanda-tanda yang besar. Ini disebutkan tanda-tanda yang besar saja. Minha, di antara tanda-tanda itu ad-dajjalu, adalah dajjal, keluar munculnya dajjal. Wa huwa dajjal itu rajulun, adalah seorang lelaki, a'waru, yang matanya buta sebelah. Icek kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya kharuju, yang keluar, dia keluar fi khifatin minad dini, dalam kondisi umat ini sedang sembrono dalam hal agama. Keluarnya kapan Dajjal tuh? Ketika sudah akhir zaman, akhir sekali, ketika umat ini sudah sangat sembrono dalam hal agama. Nah, sekarang sudah kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang sembrono dalam hal agama. Maknanya sudah dekat keluarnya. Wa idbarin, dan kondisi sudah melengos, sudah berpaling minal ilmi, dari ilmu. Kalau zaman dulu orang cari ilmu itu sangat rakus sekali, rela untuk ilmu agama tentunya. Tetapi semakin akhir orang itu sudah mulai berpaling dari ilmu. Orang belajar tuh malas, belajar agama tuh sudah semangatnya sudah makin malas, makin tipis. Ataupun seandainya ada orang belajar ilmu, tetapi dia bukan untuk hakikatnya ilmu, tetapi ya cuman biar menguasai ini itu, kemudian akhirnya mencari selain ridhonya Allah. Na'udzubillah. Wa yadda'i, dan Dajjal itu mengaku al-uluhiyata, ketuhanan. Dia mengaku bahwa dia Tuhan. Wa yadhhiru, dan Dajjal menampakkan ba'dal ajaibi, sebagian hal-hal keajaiban, hal-hal yang aneh. Wa yattabi'uhu, dan mengikut kepada Dajjal man, orang-orang kana dhaifal iman, yang imannya lemah, wal yaqini, dan keyakinan pun juga lemah. Jadi antara adanya
Dan ini sudah nas dari Nabi, dan itu hadisnya itu sudah mutawatir. Maksudnya mutawatir itu kemarin seperti riwayatnya Quran. Mutawatir itu yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Sehingga kan maksudnya mutawatir itu kalau misalkan yang meriwayatkan itu 3 orang, atasnya 3 orang lagi, dari 3 orang lagi, itu kemungkinan masih ada bohongnya. Tapi kalau satu generasi tahu berita ini, masa mungkin satu generasi itu bohong? Nah, begitulah Al-Quran itu begitu. Al-Quran itu riwayatnya mutawatir. Jadi satu generasi semua tahu Al-Quran itu bacanya begini-begini. Ini tidak mungkin bohong. Dan kita yang bisa meyakinkan bahwa Quran yang kita baca sekarang sama seperti Quran yang di zaman Nabi. Begitu juga hadis-hadis itu ada yang riwayatnya mutawatir. Hadis itu riwayat mutawatir. Saking masyhurnya itu sampai satu generasi tahu, sehingga turun generasi berikutnya. Ini maknanya tidak mungkin kejadian bohong. Di antaranya adalah tentang Dajjal, tentang tanda-tanda kiamat. Ini hadis-hadisnya mutawatir. Dari ringkasnya Dajjal itu nanti keluar, kemudian dia memang menjadi ujian terakhir bagi umat manusia. Memang Dajjal itu memang sudah dikasih kemampuan seperti itu. Dia bisa langit tiba-tiba langsung hujan. Kemudian bumi, tanah tuh aslinya gersang nggak bisa, langsung tumbuh seketika itu juga, panen hari itu juga. Jadi bisa. Memang Allah kasih kekuatan kepada Dajjal ini, ya memang untuk ujian manusia. Ketika itu orang-orang kondisinya sangat memprihatinkan, sangat kesulitan dalam hal segi ekonomi dan sebagainya. Kalau kita sekarang ngomong gampang, itu tidak masalah. Karena kita sekarang kondisinya biasa-biasa aja. Tapi nanti ketika kondisi kita udah tidak punya apa-apa, dan nanti akan ada perang akhir zaman, kemudian nanti ada dukhon, ada asap yang meliputi seluruh dunia. Nah, kemudian akhirnya dengan itu semua kondisi umat Islam atau seluruh umat manusia kondisinya sudah hancur lebur, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dimakan. Kemudian Dajjal muncul ngaku saya Tuhan. Kalau kamu mau ngakui saya Tuhan, saya akan kasih kamu kesejahteraan demikian. Gimana kira-kira? Nah, jadi sekarang ya yang ada sekarang ini ya baru anak buahnya Dajjal lah. Yang teknologi, kemudian ya dunia harta tahta wanita itu ya baru anak buahnya Dajjal. Nanti kalau udah Dajjal tuh langsung cash, maksudnya dia ahli sihir dan dia ahli segala macam. Nah itu orang kalau dhaifal iman wal yakin, orang imannya lemah, yakinnya lemah, maka dia akan mudah sekali ikut dengan Dajjal. Dan ini sekarang kita ketahui, kita pelajari, kemudian kita perkuat iman kita, yakin kita hanya kepada Allah. Kalau orang iman tuh langsung, saya tidak akan mau menjual iman saya hanya karena saya mau dapat minum, saya mau dapat ini, dapat itu. Allahu Akbar. Wa minha, dan diantara tanda-tanda kiamat, zuhuru dabatin, adalah munculnya dabah. Dabah itu satu binatang yang melata. Muncul minal ardi, dari bumi, tu'allimu, yang dia menandai an-nasa, kepada manusia, fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka. Faman kana, barang siapa yang dia itu mukminan, orang iman, ja'alat, maka hewan tadi menjadikan lahu untuk orang itu alamatan, tanda, yu'rafu biha, yang dengan tanda itu bisa diketahui annahu, bahwa orang itu mukminun, adalah orang iman. Wa man kana kafiran, dan siapa yang orang kafir, ja'alat, maka dabah atau hewan tadi menjadikan lahu untuknya alamatan, tanda, yu'rafu biha annahu kafirun, yang diketahui dengan tanda itu orang itu kafir. Wa tukallimu, dan hewan tadi berbicara an-nasa, kepada manusia, bi ahwalihim, terhadap dengan kondisi-kondisi mereka, dengan ahwal-ahwal mereka. Kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Jadi diantaranya nanti, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dalam Al-Qur'an begitu. Nanti ada dabah itu binatang melata. Tapi nanti bentuknya bagaimana, wallahu alam, tidak ngerti. Dan binatang ini berbicara dengan bahasa yang difahami manusia. Manusia ngerti. Dan kemudian nanti dia memberi tanda, memberi cap kepada manusia di wajahnya. Ini orang iman, ini orang kafir, begitu.
Dan setelah itu taubat sudah nggak bisa lagi. Begitu ditandain sudah nggak bisa. Saya mau taubat cuma nggak bisa. Dan dia setiap manusia nanti akan ditandai oleh hewan itu, muncul dari bumi, kemudian dia ngomong, bicara dengan bahasa yang difahami oleh manusia. Manusia ngerti bahasa dia. Entah dia berbicara dengan bahasa manusia atau bagaimana, yang jelas dia berbicara dengan manusia. Kemudian dia memberi tanda kepada masing-masing orang, mana orang kafir, mana orang iman. Dan disitulah sudah ditutup pintu taubat, sudah nggak bisa lagi. Walaupun kiamat belum terjadi, tetapi ada hal-hal, ada kondisi-kondisi yang di situ taubat sudah nggak lagi diterima. Maknanya memang sudah jelas-jelas betul bahwa ini sudah mau kiamat, sudah ditutup lagi kesempatan untuk amal, kesempatan untuk taubat. Wa minha diantaranya lagi tulu'us syamsi, terbitnya matahari minal maghrib, dari tempat tenggelamnya. Kalau kita lihat tenggelamnya matahari dari barat, maka nanti menjelang kiamat matahari itu terbit dari barat. Yauman, satu hari, minal ayyam, dari beberapa hari. Wa yumsaddu, dan ditutup hina idzin, ketika itu, babu taubati, pintu taubat. Wala yuqbalu min ahadin, dan tidaklah diterima taubat dari satu orang pun. Nanti sebelum kiamat nanti ada kondisi matahari terbit dari barat, satu hari aja terbit dari barat, kemudian balik lagi. Sudah, kalau sudah muncul matahari terbit dari barat, sudah ditutuplah pintu taubat. Sudah nggak ada lagi yang bisa taubat. Mau taubat, mau nangis-nangis seperti apapun, sudah tidak diterima lagi. Masya Allah. Makanya kata Nabi, taubat itu masih diterima sebelum dua kondisi. Yang pertama, ketika seorang itu di kondisi sakaratul maut, sekarat, sudah mau nazak, itu dia sudah bisa melihat rohnya, dia sudah bisa melihat hal-hal gaib. Waktu itu sudah nggak bisa lagi diterima. Atau yang kedua, ketika munculnya atau terbitnya matahari dari barat. Walaupun kondisi sehat walafiat, tapi udah ngelihat matahari terbit dari barat, sudah ditutup pintu taubat. Naudzubillah. Wa minha, dan di antara tanda-tandanya lagi khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum, mereka itu, jilun, adalah generasi minan nasi, dari manusia. Mereka juga manusia juga, tetapi ganas, tetapi sangat-sangat zalim dan beringas. Aktsaru al-fasada, mereka ini memperbanyak kerusakan fil ardi, di bumi. Fi zamanil ghabir, di masa depan, di zaman yang akan datang. Siapa yang maju itu? Ya manusia juga. Dari satu jenis dengan manusia, dan mereka ini buat kerusakan di mana-mana. Walamma wasala, dan ketika sampai ila nahiyatim, di tempat mereka, Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain, itu di surah Al-Kahfi itu ada kisahnya, Ya'juj Ma'juj itu. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Raja Dzulqarnain ketika dalam satu safar sampai ke tempat, di situ di antara dua gunung. Di antara dua gunung itu mendapati satu golongan la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka ini enggak begitu paham dengan bahasa manusia. Mereka satu generasi tersendiri, satu golongan tersendiri. Allahu Akbar. Syaka minhum jiranuhum ilaihi. Kemudian tetangga-tetangganya Ya'juj Ma'juj nih. Ya'juj Ma'juj itu kumpul satu tempat. Kemudian orang-orang di sekitarnya Ya'juj Ma'juj itu ngelapor atau curhat kepada Raja Dzulqarnain. Kemudian faratha lihalihim, maka Raja Dzulqarnain pun sedih atau prihatin terhadap kondisi mereka, orang-orang yang di sekitar Ya'juj Ma'juj itu, karena ngerusak terus, ganggu terus. Wa kana al-muwassilu bainahum madiqan baina jabalaini, dan adanya penghubung antara mereka, madiqan adalah satu tempat sempit, baina jabalaini, di antara dua gunung. Fabana, maka Raja Dzulqarnain membangun fihi, di tempat sempit itu, saddan, satu sekat, alian, yang tinggi, jiddan, sekali, sangat tinggi, min hadidin, dari besi. Wa afraqa, kemudian menuangkan, alaihi, ke atasnya, ar-rasasa, timah al-mudhaba, yang dicairkan.
fasara maka kemudian jadilah saddan, satu sekat, satu penutup muhkaman yang kokoh, amlasa yang licin, la tasaru naqbuhu yang tidak mudah untuk ditembus, wala su'udu alaihi dan tidak mudah untuk dipanjat. Fa idza hana ketika tiba awanu khurujihim waktu keluarnya mereka, ing fatahassaddu terbukalah penutup itu bisa babinal asbab dari entah sebabnya apa, nanti kalau memang waktunya keluar maka ya terbukalah itu. Allah SWT yang memberikan izin untuk mereka untuk keluar. Fa yang tasyiruna fil ardi, kemudian mereka ini tersebar di bumi, wa yaktsuru fasaduhum dan menjadi banyak kerusakan yang disebabkan oleh mereka, fi tuliha wal ardi, di sepanjang seluruh bumi, panjang lebarnya bumi semua rusak oleh Ya'juj Ma'juj. Fayul jauh kemudian dikembalikan ila maulahum kepada Tuhan mereka, fi raf'i syarrihim dalam mengangkat keburukan mereka, wa dharrihim dan kebahaya mereka, fayuhlikuhum wa yaqdi bimahwi atharihim, kemudian Allah menghancurkan atau membinasakan mereka dan menghapus bekas-bekas mereka. Jadi kurang lebih ya, kalau kalau yang dijelaskan oleh dalam hadis itu tanda-tanda kiamat ini. Adapun urutan-urutannya bagaimana itu wallahu a'lam. Tidak begitu jelas urutan-urutan. Ada yang mengatakan urutannya begini. Maksudnya memang tidak disebutkan secara berurutan. Karena kadang hadis meriwayatkan urutannya begini, yang lain urutannya begini, tapi kurang lebih sama. Nah, nanti Dajjal itu nanti yang mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa nanti memang Allah SWT turunkan dari langit, kemudian mengalahkan Dajjal. Selepas Dajjal kalah, baru kemudian muncul Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj itu banyak sekali, sehingga diceritakan ya perbandingannya itu kurang lebih 1:1000. Kalau kita umat sekarang berapa miliar, setiap satu dari kita nih 1000 bandingannya dari Ya'juj Ma'juj. Saking banyaknya, banyak sekali. Kemudian akhirnya sampai Nabi Isa pun kewalahan, tidak mampu untuk menghadapi dia, cuma merusak segala macam. Akhirnya umat Islam dan Nabi Isa lari menuju ke bukit atau ke gunung, ngungsi. Kemudian di sana Nabi Isa doa kepada Allah, ya Allah, ikfina syarrahum, ya Allah cukupilah kami dari keburukan-keburukan dan kerusakan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Allah turunkan, kalau nggak salah itu penyakit atau ulat yang langsung memakan, menggerogoti tubuh Ya'juj Ma'juj. Jadi diceritakan dalam hadis itu kalau mereka itu mampir ke danau, Ya'juj Ma'juj itu mampir ke satu danau, maka danau itu bisa habis diminum oleh mereka. Saking banyaknya dan mereka saking rusaknya. Jadi Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa dengan kaum muslimin tidak mampu untuk menghadapi itu, kemudian doa kepada Allah, akhirnya Allah yang menghancurkan mereka langsung. Dengan sebab wallahu alam bagaimana, kemudian waktu itu banyak bangkai, kemudian Allah turunkan hujan, akhirnya bangkai itu sudah hanyut ke laut semua. Itu tanda-tanda kiamat yang besar. Wa minha, di antara tanda-tanda itu nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam, wa dzalika dan turunnya Nabi Isa hina ma taktsuru fil muslimin al fitan, ketika di kalangan orang Islam sudah banyak fitnah. Wa tatawala alaihim al-mihan, dan ujian-ujian atau bencana-bencana sudah makin berurutan-urutan ke atas orang-orang Islam. Fa yatawalla umur hadhil ummah, kemudian Nabi Isa pun menghandle urusan umat ini, memimpin. Wa yakshifu anhum kulla mulimmatin, dan Nabi Isa pun membuka dari orang Islam segala hal yang menyakiti mereka. Wa yaqtulud dajjal, dan Nabi Isa pun juga membunuh Dajjal. Wa yukhallisun nasa min al ahwa wal ahwal, kemudian membebaskan manusia dari ketakutan dan ketakutan dan bencana-bencana. Ini tugasnya Nabi Isa, diantaranya membunuh Dajjal, kemudian memperbaiki kondisi manusia. Dan keluarnya Nabi Isa itu kondisi dalam kondisi umat Islam, umat ini sudah sangat banyak sekali fitnah dan sangat banyak sekali bencana-bencana. Kemudian turunlah Nabi Isa, selepas turunnya Dajjal tentunya, kemudian mengalahkan atau membunuh Dajjal dan membebaskan manusia dari bencana dan kehiruk-pikuan.
Soal manis sa'idu, siapakah orang yang sukses atau orang yang bahagia, orang yang selamat? Jawab as-sa'idu, orang yang mulia, orang yang sukses, orang yang selamat, huwa al-mu'minu, adalah orang yang beriman, as-salihu, yang saleh, al-qa'imu bihuquqil haqqi, yang dia menjaga atau mengerjakan hak-haknya Allah. Wa huquqil khalqi, dan juga menjaga hak-haknya makhluk, hak manusia. Al-muttabi, yang orang iman ini mengikuti li syariati, terhadap syariat, zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun batin. Al-mu'ridu, yang melengos, berpaling, an zahari fi hadhihi dar, dari gemerlapnya dunia ini. Fahuwa, dan orang ini, sahibus sa'adati, adalah pemilik kebahagiaan, wa man lahul husna wa ziyadah, dan orang yang mendapatkan surga dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ditutup, siapa manis sa'id, siapa orang yang sukses, siapa orang yang bahagia itu? Orang bahagia itu bukan orang yang hartanya banyak, atau dia pengikutnya banyak, atau dia bisa jadi pimpinan di satu daerah dan sebagainya. Dan ini memang dalam Al-Quran, as-sa'id, orang yang sukses, orang yang bahagia, yang benar-benar adalah orang yang mukmin, yang soleh, yang menjaga perintah-perintah Allah. Kemudian juga menjaga hak-hak sama manusia. Ikut kepada syariat, zahir batin, dan berpaling dari gemerlapnya dunia ini. Karena nanti kalau memang dunia itu kebahagiaan itu diukur dengan dunia, maka nanti kebahagiaan itu cuma semu saja, karena semua akan berakhir ketika kiamat. Sedangkan di sini yang dimaksud adalah kebahagiaan hakiki yang tidak akan sirna. Waman fahuwa sahibus sa'adati wa man lahul husna wa ziyadah. Inilah orang yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, dan mendapatkan surga serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan, orang berbuat baik, maka dia mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahan lagi. Tambahan itu kata para ulama ada maknanya melihat kepada zatnya Allah, atau yang kedua ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, sudah puas, sudah tidak lagi murka, maka sudah aman. Maka nanti ketika di surga diumumkan oleh Allah kepada penghuni surga, kalian minta lagi, minta kepada aku, minta lagi. Maka penghuni surga ada bingung, ya Allah, semua sudah kau kasih, ya Allah. Istri sudah dikasih, bidadari sudah dikasih, makanan sudah dikasih, pakaian sudah dikasih, kekuasaan sudah dikasih, semua segala macam kenikmatan sudah dikasih. Suruh minta lagi apa? Kita bingung mau minta apa lagi. Maka di antara mereka ngomong, ayo kita datangi para ulama. Jadi para ulama itu tetap mulia. Walaupun di surga mereka tetap dimuliakan. Datang para ulama, sowan, tanya. Ini Allah nih kok nyuruh minta terus nih, bagaimana nih? Kita udah dikasih semua, bingung sampai kita mau minta apa lagi. Maka para ulama mengatakan, mintalah ridhonya Allah. Karena dalam Al-Quran itu, waridwanum minallahi akbar. Dan ridho dari Allah itu lebih besar daripada nikmat surga itu. Akhirnya mereka minta, ya Allah, kami minta ridhomu ya Allah. Kemudian Allah mengumumkan, ya mulai sekarang saya ridho kepada kalian, dan saya tidak akan marah lagi selama-lamanya kepada kalian. Nah, itulah kenikmatan terbesar. Kalau misalnya ada orang masuk dalam surga, kemudian Allah marah, jadi dikeluarkan lagi, itu kan masih tidak aman kondisi itu. Tapi kalau dia itu sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak marah lagi selama-lamanya, maka itu kondisi yang aman, kondisi yang sudah sangat sejahtera. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, kita minta kepada Allah Ta'ala ayyufiqona, untuk memberi taufik kepada kita, lidzalika, untuk mendapatkan kesuksesan kemuliaan itu. Wa ja'ala, dan semoga Allah menjadikan kita semua minas salikin, termasuk orang yang menjalani fi ahsanil masalik, dalam sebaik-baiknya jalan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa ala asyrafi anbiya'ihi, dan semoga kepada Nabi yang terbaik, azkat tahiyat, Allah curahkan penghormatan-penghormatan yang terbaik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah selesai, sudah khataman bab kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, monggo. Nah, kalau pemahaman kita kiamat itu kan kehancuran.
berakhirnya dunia itu. Tapi ada pendapat lain mengatakan kiamat itu bangkit. Ya. Kiamah itu sendiri qama yaqumu qiyaman. Qama yaqumu itu artinya ya bangkit, artinya qama itu bangkit, yaqumu qiyaman. Dari iqamatus shalah, menegakkan salat, bangkit ya untuk salat. Jadi ya kiamat itu bisa diartikan terjadinya huru-hara atau terjadinya kehancuran bumi ini. Dan juga bisa diartikan karena memang kiamah itu satu paket, terjadinya kiamat yaitu hancurnya alam semesta, kemudian itu dibangkitkan lagi. Selepas itu dibangkitkan lagi untuk kelanjutan di mahsyar, kelanjutan di sirat, mizan dan seterusnya. Sehingga satu paket. Karena nanti dalam rukun iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, kiamat dan hal-hal yang berkaitan dengan kiamat. Dengan sirat, dengan mizan, dengan surga neraka, itu rentetan dari kiamat itu sendiri. Jadi ya bisa dimaknai itu. Kiamat itu adalah arti secara bahasa itu bangkit, tapi yang memang digunakan untuk membahasakan terjadinya kehancuran alam semesta. Itu cuma masalah bahasa saja. Lagi? Yang atasan kami lagu besar ini yang kami lakukan itu saksi atau tidak komunikasi yang demikian. Hasan Said kadang-kadang berobatnya Oke, terima kasih. Bagaimana kita belajar meningkatkan iman dalam kondisi-kondisi, maksudnya kita lihat Dajjal itu nanti menawarkan hal-hal demikian itu, hal-hal yang secara zahir, secara nampak mata itu mudah, enak ya, tinggal ngakui sebagai Tuhan, kemudian langsung dikasih segala macam kemewahan. Itu memang kita latih dari keyakinan kita, bahwa kita latih bahwa apa-apa tuh mesti yang pertama kali itu semua ditentukan oleh Allah. Kemudian kita latih untuk, walaupun memang ikhtiar itu memang perintah Allah juga, tapi kita latih bagaimana ada harapan kita kepada Allah itu pertama kali. Kita dapat masalah, gitu, maka yang pertama kali kita hubungi itu adalah Allah. Bagaimana kita sholat dulu 2 rakaat, atau kita laporan dulu bagaimana doa dan segala macam. Baru kemudian kita ikhtiar yang lain. Nah, kita latih terus. Dengan sholat kita juga kita latih bagaimana kita belajar punya pengalaman dengan sholat itu menyelesaikan urusan-urusan dunia. Kalau misalkan sholat kita nih belum pernah punya pengalaman kita dengan sholat menyelesaikan urusan-urusan dunia, bagaimana kita bisa menjamin sholat kita menyelesaikan urusan-urusan akhirat? Yang urusan akhirat itu jauh lebih besar lagi, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Maka itu kita dilatih dari awal. Maksudnya sekarang tuh apa-apa tuh ya ini sudah ketentuan Allah. Maka sekarang saya ya kembali pada perintah Allah. Adapun nanti kayak yang keliru misalkan orang minum obat sakit, kemudian minum obat. Yang keliru tuh bukan minum obatnya keliru. Minum obat ya Rasulullah juga nyarankan minum obat, minum madu, minum segala macam. Itu salah satu obat. Dan sekarang juga istilahnya sudah dibahas oleh para ahli kesehatan. Kemudian ini bisa berhasil demikian. Yang keliru tuh kita yakin obat ini menyembuhkan. Yang keliru tuh yang salah tuh kalau kita yakin obat ini yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Ya Allah. Nah, cuman perintah Allah untuk minum obat, gitu saja. Jadi dalam hal keyakinan dengan praktek itu agak beda ya. Keyakinan kita mesti segala macam. Kita kalau makan itu jangan yakin bahwa memang nasi itu mengenyangkan. Tapi kemudian kalau kita lapar terus berarti ya Allah saya lapar, ya Allah saya mau kenyang, gitu. Bukan begitu perintahnya langsung doa langsung kenyang, enggak. Perintahnya makan, kulu wasyrabu, makan, minum. Tapi yang keliru tuh kalau kita yakin bahwa makanan ini mengenyangkan saya. Bukan dia ngasih kenyang ya Allah,
Yang kasih lapar juga Allah. Gitu. Jadi latih keyakinan. Kalau kita dalam bahas akidah itu dalam hal keyakinan, yakinnya hati. Tapi kalau praktek itu ya sesuai dengan apa yang nampak. Maksudnya ya kalau kita sakit ya perintahnya disuruh ke dokter, suruh periksa, suruh minum obat. Kalau kita lapar ya kemudian kita makan, minum dan seterusnya. Nah, itu praktek di dalam kenyataan. Tapi kalau keyakinan kita sama sekali tidak yakin dengan apapun kecuali dengan Allah. Nah, yakin makanan, api begitu juga api. Itu yang ngasih panas, munculnya panas bukan dari api, ya dari Allah. Munculnya kebakaran itu bukan dari api, ya dari Allah. Tapi kemudian kita mau masak, tidak perlu api, langsung doa, ya Allah. Bukan. Keyakinan kita demikian, tetapi prakteknya sebagaimana sunnatullah. Allah sudah jadikan alam semesta ini demikian, gitu. Walaupun memang bukan hukum pasti, gitu. Bukan hukum pasti. Api itu mesti panas, tidak. Buktinya Nabi Ibrahim, api jadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadi dingin. Maknanya api itu nggak mesti panas, kan begitu. Itu bukan hukum pasti. Jadi yang kita latih keimanan kita, keyakinan kita bahwa segala macam itu semua Allah. Sehingga nanti kalau ini udah yakin, kita ngelihat hal-hal yang demikian, kok kita ngelihat ini adalah merusak iman, kita akhirnya mundur. Tidak. Masih diulang-ulang terus bahwa kebahagiaan kemudian itu bukan materi, tetapi dalam hati, dalam hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang bertanya? Cukup nggih? Ini sudah khatam kitab, nanti akan diganti kitab yang lain insyaallah, tapi masih belum tahu nanti kitab apa. Tapi yang jelas masih pembahasan tauhid. Karena di dalam berislam itu, beragama itu, dalam hadis Jibril ya, dalam hadis Jibril riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu Rasulullah duduk bersama bareng-bareng sahabat. Kemudian datang satu orang ganteng, rapih. Tapi sahabat nggak ada yang kenal. Kalau memang orang sekitar berarti mestinya mereka kenal. Tapi juga nggak kelihatan kalau si dia ini ada bekas safar. Mungkin kalau orang jauh mestinya dia berantakan, kemudian kusut segala macam karena perjalanan jauh. Tahu-tahu mendekat kepada Nabi, duduk berhadapan dengan Nabi, langsung tanya, akhbirni anil iman. Wahai Nabi, ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi jawab, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jamil. Terus iman itu kamu iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan, sodaq, kamu benar. Sahabat heran, ini orang nanya tapi kemudian membenarkan. Tapi diam sahabat. Dan nanya lagi, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Islam itu adalah kamu syahadat kepada Allah, kemudian tuqimus shalah, menegakkan salat, bayar zakat, dan rukun-rukun Islam itu disebutkan. Kemudian berikutnya, akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau nggak bisa kamu bayangkan bahwa kamu melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihat kamu. Ihsan. Kemudian, fa akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Dan Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Saya nggak lebih tahu tentang kalau kiamat nih, qul innama ilmuha inda rabbi. Ilmu tentang kiamat, kapan kiamatnya pas harinya kapan tuh nggak tahu. Nabi nggak tahu. Kemudian orang tadi mengatakan, akhbirni an amaratiha, kalau gitu ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian Nabi cerita nanti banyaknya zina, banyaknya durhaka dari anak durhaka kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu hadis Jibril. Kemudian selepas itu orang itu pergi, sodakta, kamu benar. Kemudian orang itu pergi. Sahabat-sahabat masih heran, nih siapa orang nggak kenal. Kemudian nanya, tiba-tiba membenarkan Nabi. Ya. Nabi tanya kepada sahabat, kalian ngerti siapa tadi? Enggak ya Rasulullah, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasul menjawab, huwa Jibril yu'allimukum dinakum. Dia tadi itu Jibril muncul dalam bentuk manusia mengajarkan kepada agama kalian. Jadi agama itu, kita beragama itu ada kurang lebih sebagian ulama mengatakan 3, sebagian 4. Maksudnya ada 4 pilar. Yang tadi ditanyakan tadi, yang pertama tentang iman, Islam, kemudian ihsan, kemudian tanda-tanda kiamat. Maka yang
kesepakatan para ulama-ulama itu kita mesti imannya mesti benar. Imannya tadi itu yang dibahas dalam akidah, dalam ilmu-ilmu tauhid itu ya iman tadi, rukun iman itu semua. Nah, kemudian Islam, syahadat, kemudian sholat, zakat itu yang dibahas oleh fikih, dalam ilmu fikih, ilmu fikih. Bagaimana caranya sholat, caranya zakat, caranya puasa, caranya haji, dan seterusnya. Kemudian ihsan, itu bagaimana beribadah kepada Allah dengan kondisi yang terbaik. Nah, itu dibahas oleh ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi ya, dan khasnya Ahlus Sunnah demikian. Khasnya Ahlus Sunnah itu begitu. Dia imannya, rukun imannya 6 ini, kemudian ikut madhabnya Asy'ari atau Maturidi. Kemudian yang kedua, dalam hal fikih, dalam hal syariat, yaitu ikut dalam salah satu 4 madhab. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi. Dalam hal fikih. Kemudian dalam hal tasawuf dalam hal menata hati itu ikut kepada Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi nanti ini kalau ini pembahasan rukun iman, maknanya bahas tentang iman. Kalau besok hari Ahad fikih tentang Islam, bagaimana cara-cara mengerjakan rukun-rukun Islam. Nah, kemudian Ahad malam itu bidayah wa nihayah itu termasuk tasawuf, menata hati, bagaimana hati itu sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Itu ciri-ciri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang ada kalau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka nggak mau tasawuf. Tidak mau tasawuf. Tasawuf itu enggak, itu merusak atau segala macam, atau ada yang rukun imannya tuh enggak lengkap. Tidak 6 dan seterusnya. Maka ini untuk memang kami inginnya untuk memperkokoh keaswajaan kita, ke Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, ya 3 ini kita kaji dengan kitab-kitab yang bergantian dari yang dasar-dasar insyaallah. Semoga Allah SWT terima ngaji kita, Allah SWT istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.